Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Intan Amartani dengan NIM 2007487 dari Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini aku bakal bahas mengenai teori kultivasi dan juga contoh kasusnya. Yuk kita simak. Penerapan teori kultivasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu teori kultivasi? Teori kultivasi adalah teori yang memprediksikan dan menjelaskan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka panjang tentang dunia ini sebagai hasil mengkonsumsi pesan-pesan media. Teori kultivasi berpendapat bahwa televisi menjadi media atau alat utama di mana para penontonnya belajar mengenai masyarakat dan kultur di lingkungannya. Teori kultivasi dikemukakan oleh John Gepner dan kawan-kawannya pada tahun 1969. Teori kultivasi ini berasal dari beberapa proyek penelitian skala besar, salah satunya tentang indikator budaya. Tujuan dari proyek indikator budaya yaitu untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Dengan kata lain, Gepner ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan atau dipersepsikan oleh penonton televisi itu. Kemudian, Gepner bersama beberapa rekannya melanjutkan penelitian media massa tersebut dengan memfokuskan pada dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Teori kultivasi lebih memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan audiens, khususnya pada tema-tema kekerasan di televisi. Terdapat dua kategori kelompok penonton televisi, yaitu light viewers dan heavy viewers. Di mana kategori light viewer biasanya menghabiskan waktu untuk menonton rata-rata 2 jam per hari atau kurang, dan hanya menonton tayangan tertentu saja. Sedangkan kategori heavy viewers biasanya menghabiskan waktu untuk menonton rata-rata 4 jam per hari atau lebih, dan tayangan yang ditontonnya pun sangat bervariasi. Ada 6 asumsi dasar dari teori kultivasi. Yang pertama, televisi merupakan media yang unik. Yang kedua, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang ketiga, light viewers cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, sementara heavy viewers cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Yang keempat, terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima halayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Yang kelima, televisi membentuk mainstreaming dan resonansi. Mainstreaming diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar. Sedangkan resonansi terjadi ketika para penonton melihat berbagai hal di dalam televisi yang hampir senada dengan kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Ketika kita sedang menonton suatu berita mengenai maraknya pembegalan atau perampokan di jalan raya, penonton kelas berat atau heavy viewers cenderung semakin takut atau was-was terhadap dunia di sekitarnya. Mereka juga akan memiliki pikiran negatif terhadap orang-orang yang tidak dikenal di sekelilingnya. Mereka menjadi paranoid, takut jika dirinya akan mengalami kejahatan atau menjadi korban tindak kriminal sebagaimana yang sering mereka lihat di televisi.